Tes tes 1 2 3. Selesai kedengaran. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah di hari ini kita masuk ke pertemuan 14. Cuman sebelum terakhir, jadi sebelum pertemuan terakhir minggu depan, hari ini saya minta kalian harus, saya harap sih semuanya masing-masing ngisi kritik dan saran ya. Karena untuk ini evaluasi perkuliahan ya, siapa tahu nanti di semester depan kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain, sehingga ya ada perbaikan-perbaikan, mungkin ada masukan-masukan silakan diisi, atau kritik juga nggak apa-apa ya. Di form tersebut kan saya nggak minta kalian ngisi nama dan NIM, jadi semuanya ngisi sebagai anonim, nggak perlu takut, karena saya juga nggak tahu yang ngisi siapa. Yang penting kritik dan saran. Jadi sehingga perkuliahannya nanti semester depan bisa lebih baik. Kalau perasaan saya sih di semester depan kemungkinan masih online ya, melihat situasi dan kondisi. Apalagi kalau perkuliahan kan, kalau nggak tahu kalau dari sekolah dasar, menengah, dan atas mungkin akan ada pertemuan tatap muka. Tapi kalau perkuliahan, sebenarnya perkuliahan online itu sudah direncanakan dari sebelum ada pandemi, juga sudah ada pembahasan tentang perkuliahan online ya. Jadi perkuliahan tatap muka itu cukup untuk yang mata kuliah mungkin butuh praktikum, dan kalau mata kuliah teori atau yang lain itu cukup di pertemuan pertama sama pertemuan terakhir, cuma 2 kali tatap muka. Dari dulu sih rencananya seperti itu. Dengan adanya pandemi malah rencana itu bisa terlaksana ke semua kampus ya. Dulu cuma di beberapa kampus yang standarnya akreditasinya minimal B boleh melakukan kuliah online. Tapi sekarang semuanya sudah perkuliahan online. Ya, seperti itu pembukaannya. Sebelum saya mulai masuk ke materi pertemuan 14, saya akan jelaskan dulu tugas terakhir kemarin ya. Tugas terakhir kemarin karena ada yang masih bingung untuk pengerjaan tugas 10. Saya kira semuanya sudah paham tentang dasar menggunakan Excel gitu ya. Tapi ternyata ada yang masih belum pernah menggunakan Excel, maksudnya masih belum pernah menguasai, terlalu paham atau belum terlalu menguasai Excel. Jadi perhitungannya manual. Jadi malah kalau menurut saya itu akan mengerjakan 2 kali ya. Jadi sengaja saya minta kalian pembuktiannya itu menggunakan Excel biar lebih mudah, tidak perlu ngitung. Hari ini saya jelaskan dulu untuk tugas 10 kemarin tentang MSc dan PSNR, bagaimana pengerjaannya tentang di Excel. Untuk yang sudah ngerjakan, kalau bisa di programnya itu ditulis nama dan NIM ya. Itu sebenarnya standar di semua jurusan IT ya, informatika. Jadi kalau ada tugas tentang pembuatan program itu standarnya harus tampilkan nama dan NIM di awal. Itu menunjukkan bahwa kalian itu tugas kalian. Kalau hanya screenshot dan shortcode dan output, apa perbedaannya apa dengan tugas temennya yang lain? Nggak ada ya. Jadi kalau masih ada yang mengumpulkan belum ada nama dan NIM, silakan direvisi lagi.
Saya kasih contoh cara pengerjaan untuk tugas ke ini apa? Pengerjaan MSC dan PSNR di Excel. Saya harap sih kalian kalau belum pernah menggunakan Excel, terus ada sih yang WA ke saya nggak pernah menggunakan Excel, saya manual aja. Saya harap sih reaksinya nggak seperti itu ya. Kalau belum pernah menggunakan Excel ya belajar menggunakan Excel ya. Karena nanti saya yakin di kesempatan dan kondisi yang lain ada sesuatu yang memaksa kalian untuk menggunakan Excel. Entah itu untuk mempermudah pengerjaan kalian atau yang lain sebagainya. Kalau mata kuliah di IT sih, mata kuliah lain mungkin akan banyak yang menggunakan Excel ya, untuk perhitungan. Untuk yang masih belum pernah menggunakan Excel, ini namanya cell ya. Standarnya sih penjumlahan perkalian gitu aja ya. Jadi yang pertama cara mengalihkan menjumlahkan, ini ada 1 angka, 2 angka gitu ya. Kalau kalian manual 3 kali 2 kali 3 terus diisi manual 6. Pertama kalian harus melakukan ini berulang-ulang kalau ini ada 10 baris gitu ya. Ya kalian manual satu-satu gini ngerjainnya. Apalagi kalau angkanya beda-beda ya. Nah, itu kan lebih rumit. Membutuhkan banyak tenaga. Akan lebih mudah kalau tinggal sama dengan diklik saja variabel yang mau dikalikan, kali sel mana yang mau dikalikan tinggal di enter gitu. Ini tinggal turun tarik ke bawah. Ini semua tinggal ganti variabelnya. Saya mau ganti angka berapapun dia merubah otomatis ya. Seperti itu. Nah, untuk perkalian, penjumlahan, pembagian seharusnya kalau sudah belajar logika algoritma sih sudah ngerti ya. Bagi itu dengan garis miring sama sih di C++ gitu ya. Pakar akar itu dengan strip, pangkat itu dengan SQRT, dan lain sebagainya. Itu tugas PSNR, seumpama ada, saya lihatin contoh pengerjaan kalian salah satu saja ya biar lebih mudah. Ya, seperti ini. Untuk yang prosesnya agak mudah seperti ini sih nggak apa-apa ya dibuat manual. Atau menggunakan formula juga boleh. Kalau ini manual juga nggak apa-apa. Untuk menunjukkan kalian paham prosesnya. Jadi boleh juga dikasih penjelasannya seperti ini untuk menunjukkan kalian paham prosesnya. 8 dikurangi 6, ini juga boleh pakai formula gitu ya. Kalian tulis. Kalau menggunakan formula sih kalian uploadnya dalam bentuk Excel, biar saya bisa cek formulanya, udah benar atau belum. Kalau dia upload dalam bentuk gambar, enggak, kalau nggak ditampilkan prosesnya kan saya nggak bisa ngecek. 8 dikurangi 6 dan seterusnya. Saya kira ini sudah dari materi yang saya sampaikan sudah jelas ya. PSNR itu tinggal mengalihkan nilai MSE. Nilai MSE itu yang terakhir ini ya, bukan hasil proses ini nilai MSE pertama, nilai MSE kedua, enggak. Nilai MSE itu yang terakhir nih. Jadi proses hitung PSNR itu enggak hitung MSE satu-satu, tapi langsung total akhir. Dan untuk programnya
Saya harap sih semuanya menampilkan nama ya. Jadi ditampilkan nama dan NIM, baru hasil citranya, hasil prosesnya, input outputnya. Seperti itu. Terus ada yang masih bingung juga baris dan kolom. 3x3 ini dapat dari mana? 3x3 itu adalah baris dan kolom. Baris itu yang turun ke bawah ya. Jadi ini namanya metrik. Metrik itu artinya ada baris, ada kolom ya. Kalau array taruh satu array itu kan satu dimensi ke samping saja. Kalau metrik itu ada baris, ada kolom, atau array 2 dimensi istilahnya, atau 3 dimensi. Tergantung dimensinya. Kalau ini 3x3 artinya 3 baris, 3 ke bawah, 3 ke kolom. Kalau citra gambar asli, ya disesuaikan dengan ukuran gambarnya, dimensinya. Ada yang 600 kali 750, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, tergantung ukuran gambarnya. Kalau HD itu 1200 kali 850, kalau 4K itu 2000 kali berapa. Jadi ukuran gambar itu semakin besar pixelnya, baris kolomnya, ya semakin gambarnya semakin jernih. Makanya ada istilah HD, 4K, dan lain sebagainya. Nah itu kalau citra asli, ya nggak 3x3 ya, tapi disesuaikan dengan ukuran gambarnya. Cara hitung ukuran gambarnya yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Kalau MATLAB menggunakan size untuk mengetahui baris dan kolom. Seperti itu. Untuk yang belum mengerjakan, silakan tambahkan nama dan NIM di program kalian. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini tentang steganografi. Yang project wise-nya mau ngambil tentang ini juga boleh, jadi nanti dipisahkan input gambarnya. Jadi proses steganografi pada gambar apa. Metodenya LSI. Metode yang digunakan dalam steganografi itu ada banyak ya. Kalian bisa cari referensi di Google Scholar. Ada banyak metode yang digunakan. Kalau saya jelaskan satu-satu ya nggak cukup waktunya, karena waktu yang terbatas. Ya. Jadi saya satu saja, less bit significance. Yang lainnya ada banyak, ada ini metode F5. Ya mereka tahu dari mana ya, dari buku ya. Mungkin kalian bisa cari konsep steganografi, metode yang lain, ada banyak. Atau dari jurnal, metode Enfel. Oh, yang lain, like significant bits, LSB ini yang paling banyak dipakai sebenarnya. Nah ini steganografi LSB dengan enkripsi Vigenère. Jadi sudah memasukkan pesan ke dalam gambar, pesannya juga dienkripsi. Jadi dua teknik enkripsi dan sama steganografi. Jadi sebenarnya pesannya 123. 123 itu dienkripsi dulu dengan Vigenère. Habis itu baru dimasukkan ke dalam gambar. Banyak ide-ide tugas akhir yang bisa kalian pilih ya. Seperti kalau saya pernah baca itu ada dengan pengamanan data pada gambar. Nah ini LSP dengan algoritma RSA. Mungkin kalian akan pelajari di mata kuliah kriptografi. Macam-macam kriptografi yang bisa dipakai. Banyak diimplementasikan. Saya sebelumnya pernah baca tentang bagaimana menyimpan password. Menyimpan password website, password login itu passwordnya nggak disimpan di dalam database ya, tapi disimpan dalam gambar. Jadi ketika database-nya bocor itu password nggak ikut bocor karena database-nya disimpan dalam bentuk gambar.
Implementasi steganografi pada teks MCQ menggunakan algoritma RSE dan metode BPCS. Ada LSB dan end of file, EOF, dan lain sebagainya. Yang proyeknya mau ngambil LSB juga nggak apa-apa ya. LSB singkatannya leksikologi pada steganografi. Steganografi itu apa? Penjelasannya di sini. Steganografi adalah seni dalam ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain dari pengirim dan sebelumnya tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Sebenarnya steganografi lebih umum ya. Yang penting memasukkan pesan dalam file, lebih ke umum gitu ya. Filenya itu bisa gambar, bisa file PDF, bisa file Excel, dan file-file yang lain. Tapi karena mata kuliah kita pengolahan citra, fokusnya adalah memasukkannya dalam bentuk gambar. Dan di sini ini semuanya ada gambar. Ini ada pesan itu entah password, pesan rahasia dan lain sebagainya. Kita masukkan ke dalam gambar. Dalam gambarnya kita kirimkan ke orang lain nerima gambarnya, terus diekstrak, baru muncul pesannya ya. Konsepnya seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa ya? Terserah orang mau menggunakan apa. Orang IT cuma memunculkan ide gitu ya, bahwa ada metode seperti ini. Nah, metode yang digunakan salah satunya adalah LSB. Jadi metode bagaimana menyisipkan pesannya itu ada banyak. Yang pertama itu yang akan kita pelajari hari ini adalah LSB. Jadi kalian nanti kalau pengen ngambil project UAS-nya tentang steganografi ya, contohnya memasukkan pesan ke dalam gambar buah. Jadi untuk membedakan satu teman dan teman yang lain. Jadi gambarnya spesifik ya. Atau gambar mobil dan lain sebagainya. Nah, situ diukur MSE dan PSNR. Jadi MSE dan PSNR itu sebenarnya untuk mengecek ini gambar LSB ini. Apakah gambar yang belum dikasih pesan sama gambar yang sudah dikasih pesan itu mirip enggak? Perbedaannya sangat jauh atau enggak? Ukurannya dan lain sebagainya. Jadi kalau MSE sih dari bentuk gambarnya sih. Nah, itu untuk tidak membuat orang curiga gitu ya. Jadi dari gambar asli sama gambar yang sudah dititipkan pesan itu enggak terlalu beda. Konsepnya seperti itu. Ini saya ambil di buku pengolah citra digital dari terbitan Universitas Dianuswantoro. Kalian bisa cari. Di sana dibahas metode steganografi. Yang lain ada 4 atau 5 itu. Yang pertama emang LSB. Konsepnya sangat mudah sebenarnya. Pesannya pertama logikanya. Pesan teks itu kita rubah ke dalam bentuk biner 8 bit. Untuk yang masih belum tahu, sebuah karakter di dalam komputer itu kan disimpan dalam kode ASCII yang sudah diakui ya, kode ASCII. Jadi A besar itu nilai ASCII-nya berapa, A kecil itu nilai ASCII-nya berapa. Ini kalau belum pernah dengar istilahnya, saya kasih contoh. Kode ASCII itu kode standar bagaimana prosesor membaca sistem ya, membaca karakter dalam komputer ya. Kode ASCII namanya. Jadi langkah pertama merubah karakter ke dalam bentuk ASCII. Habis itu baru dirubah ke dalam bentuk biner 8 bit. Umpama H besar itu 722 ya. Kalau kelihatan saya besar. Enggak bisa diperbesar. Umpama di sini ini ada tabel karakter ASCII standarnya seperti ini ya, yang dikenal komputer.
semuanya punya kode desimal. Nah, kode desimal itu kita rubah ke dalam bentuk biner 8 bit. Contohnya, seumpama kata pesannya P besar. P besar artinya 80. Nah, 80 kita rubah ke dalam bentuk biner 8 bit. Atau karakter yang lain gitu ya, seperti itu. Itu langkah pertama, logika menyisipkan pesan LSB. Setelah berubah menjadi biner 8 bit, kita gabungkan, kita sisipkan ke dalam citra pixel dengan cara dicek. Kalau sudah berubah menjadi biner kan otomatis pesannya menjadi kalau nggak 1 ya 0 ya. Seperti ini, mungkin ada berapa banyak gitu ya, tergantung pesan yang disampaikan gitu ya. Nah, dari sini kita cek satu-satu. Semuanya bawahnya ada citra 12, 30, sampai 300 ya, maksimal 255. Ini contoh ada pixel sekian. Kita cek satu-satu ya. 1 dengan pixel pertama, baris pertama, kolom pertama ya. Dan di sini 12. Jika bit pesan 1 dan pixel citra ganjil atau bit pesan 0 dan pixel citra genap, maka pixel citra baru sama dengan pixel citra lama. Jadi jika bit pesannya 1 dan citra pixelnya ini genap, ganjil, atau bit pesannya 0 dan pixel citranya genap, nggak perlu pusing ya. Jadi biar programnya yang ngelakuin ya. Kalian paham maksudnya saja. Dari cek ini 1 sama genap, 1 sama ganjil. Oh berarti bukan ya. Kita masuk ke if kedua. Karena ini 1 dan ganjil, ini 1 dan 12 itu genap. Jika bit pesan 1 dan pixel citra genap, maka pixel citra baru sama dengan pixel citra lama ditambah 1. Artinya 12 ini menjadi 13. Jika bit pesan 0 dan pixel citra ganjil, maka pixel citra baru pixel citra lama dikurangi 1. Jadi cuma 3 if ini ya. Nanti kalau deskripsi ekstrak gambarnya ya tinggal dibalik. Seperti itu. Ini nggak akan mempengaruhi gambar karena hanya selisih 1 pixel saja. Kalau nggak tetap nambah 1 atau ngurang 1. Sehingga gambar aslinya itu nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Kalau sudah dilaksanakan semuanya, akhirnya kan muncul citra pixel baru. Nah ini pixel baru yang akan kita kirim ke orang lain ya, dengan pesan di dalamnya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Ada yang mau ditanyakan untuk metode LSB ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya ada. Nggak ada, saya lanjutkan. Sebenarnya dari logika seperti ini kalian harusnya sudah bisa, kalau dasaran program mata kuliah logika algoritma dasarnya sudah paham dan terbiasa sih dari algoritma seperti ini, kalian bisa implementasikan di program ya dengan bahasa pemrograman apapun. Harusnya seperti itu standarnya ya.
Oke, selanjutnya saya akan langsung kasih contoh shortcut-nya untuk implementasi dari LSP, bagaimana memasukkan gambar ke dalam, memasukkan pesan ke dalam gambar. Saya buka dulu MATLAB-nya. Untuk minggu depan kemungkinan materinya adalah kompresi citra, tapi saya silakan untuk yang sudah mengerjakan project UAS boleh presentasi di minggu depan, sehingga nanti ketika UAS nggak perlu lagi mengumpulkan presentasi ya, video presentasi. Saya kasih contoh untuk yang sudah mengerjakan project UAS sih. Ini dari kelas lain sebenarnya. Jadi sudah siap presentasi untuk gambaran ya, biar kalian ada gambaran project UAS itu bagaimana pembuatannya. Jadi yang pertama programnya harus GUI. Kalau nggak tahu GUI itu bagaimana, GUI itu yang maksudnya yang untuk buat programnya itu kalian harus ketik ini GUI. Kalau menggunakan Python, kalian bisa menggunakan TK Inter gitu ya, atau Python GUI. Itu juga boleh. Java menggunakan Java Swing atau JPanel juga boleh. Ini judulnya, ini kelas A2, menentukan MSC dan PSNR, X-ray, paru-paru dengan metode filtering. Judulnya bukan menentukan MSC dan PSNR, yaitu perbaikan citra. Untuk ini, untuk yang lain juga ya. Bagaimana ngasih judul yang benar? Perbaikan citra gambar X-ray paru dengan metode filtering. Harusnya seperti itu. Menentukan MSC dan PSR ini bagian dari pengujian, bukan bagian dari judul. Ini contoh laporannya, gak apa-apa buat seperti ini. Ini hanya angka awal aja, nggak diteruskan. Outputnya boleh seperti ini, yang penting ada nama summaning-nya. Dia membandingkan dua metode, histogram equalisasi sama median filter. Nanti dicek nilai MSC-nya mana yang lebih bagus. Tapi gambar, nah biar studi kasusnya lebih banyak, makanya saya minta spesifik ya, bukan gambar secara umum. Tapi tiap orang bisa beda-beda. Ini X-ray paru, ini sebenarnya bisa ada banyak ya. Cari aja gambar di Google X-ray kaki, tangan, biasa di X-ray yang rongsen itu perut dan lain sebagainya. Ya nggak harus gambar X-ray, ini saya contoh saja. Gambar bunga, gambar hasil apa ya, fotografi dan lain sebagainya. Lebih spesifik ya, gambar mobil, bunga, produk makanan atau yang lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini dia menampilkan 4 gambar, histogram equalisasi sama median filter, dicek MSI PSNR-nya mana yang lebih baik. Harusnya di sini kalian tambahkan rata-rata ya. Kalau kayak gini aku harus ngecek satu-satu. Jadi kalau rata-rata kan bisa ketahuan dari hasil rata-rata itu mana yang lebih baik. Cuma seperti itu aja. Kesimpulan kalian tuliskan ya. Karena dengan metode median filter, kalau di sini dia kesimpulannya metode median filter lebih bagus. Sebenarnya ini subjektif ya, karena pertama gambarnya cuma 4. Kalau gambarnya 200 sampai 300 sampai 200 ke 300 gambar bisa aja mungkin berubah. Nah, terus
Karena bentuk gambar inputnya juga mempengaruhi, termasuk juga kalau gambar paru, kalau digunakan dalam gambar yang berwarna atau gambar lain mungkin hasilnya bisa beda. Nah, seperti itu. Tujuan penelitian itu untuk mencari output tapi yang spesifik, enggak secara umum. Ini contoh proyek UAS ya. Silakan dipilih studi kasusnya. Sebenarnya ini gambaran untuk mengerjakan tugas akhir juga sih. Jadi kalau kalian tugas akhir itu pertama harus ada metodenya. Metode tentunya sih filtering. Kalau data mining ya ada metode SPK, AHP, priori dan lain sebagainya. Ganti metodenya atau ganti metode kasus. Kalau metodenya sama ya ini yang pengambil keputusan dengan metode AHP di PT ABC. Kalian bisa rubah metodenya atau ganti studi kasusnya. Yang di jurnal mungkin PT ABC, kalian buat PT DEF gitu ya. Studi kasusnya udah beda, itu penelitian udah termasuk beda. Sama seperti ini ya, X-ray paru kalian buat X-ray kaki atau gambar X-ray tangan dan lain sebagainya, itu walaupun metode filteringnya sama, itu udah termasuk penelitian yang beda. Dalam tugas akhir juga seperti itu, harusnya nggak ada kendala dalam pemilihan tugas akhir, karena dari belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, sudah semester 8 masih bingung nyari judul. Itu jadi pertanyaan. Bingung nyari judul kalau di tahun 2005 yang internet belum sebesar sekarang sih masih bisa dimaklumi ya. Harus nyari judul itu datang ke perpustakaan, baca buku, nulisnya juga pakai mesin ketik gitu ya. Tapi kalau di tahun 2021 dengan masih kesulitan nyari judul, itu jadi pertanyaan. Dengan informasi yang tinggal klik-klik, harusnya nggak ada masalah. Kalau masih ada yang kesulitan nyari judul, artinya selama perkuliahan dia nggak kurang memperhatikan penjelasan. Seperti itu ya. Ini untuk project UAS-nya, gambarannya seperti itu. Silakan dibuat. Kalau nggak pengen repot, silakan presentasi di minggu depan. Jadi kalian nggak perlu capek-capek buat video dan upload video. Saya harap sih dari minggu depan sudah ada yang presentasi. Pertama kalian mendapatkan nilai plus kalau presentasi langsung. Kedua, kalau ada revisi bisa langsung saya kasih revisi gitu ya. Seperti itu. Oke, tadi saya sudah ngasih janji untuk contoh ini ya, penulisan LSB, steganografi, metode LSB. Ini masukan pesan kita batasi 20, jadi kita cek if length pesan 20, kita potong sampai 1 sampai 20, biar prosesnya nggak terlalu lama. Terus kita baca gambarnya, kalau gambarnya dicek dulu, kalau gambarnya berwarna kita jadikan RGB ya. Makanya kita ses citra 3, apakah citranya itu 3 layer, kalau iya RGB to gray, kita rubah dulu ke RGB. Terus di sini kita rubah ukuran gambarnya biar prosesnya nggak lama. Kita ambil baris kolomnya dengan menggunakan size. Kita buat variabel stego yang isinya kosong sama dengan isi gambar citra. Untuk kita isikan nanti dengan hasil stego citra gambar yang baru. Ini merubah pesan jadi biner. Kalau di MATLAB sudah ada fungsi decimal to biner. Lebih mudah. Jadi pesannya 12 passwordnya admin gitu ya. Dirubah dulu A itu aslinya berapa, binernya berapa gitu. Ini 8 bit artinya merubah ke biner tapi tidak yang 8 bit ya. Biner kan bisa 6 bit dan lain sebagainya. Terus binernya kita jadiin 1, kita hitung panjang pesannya. Ini penyicipan pesannya menggunakan 2 if ya tadi. If citra ininya 0 dan bit pesannya sama dengan 1 dan ininya genap atau ini mood ya, mood bagi 2.
untuk ngecek ganjil genapnya. Kalau dibagi 2, 0 artinya jika ini genap dan ini 1, stego sama dengan tambah 1. Jika mood ganjil sisa 1 dan pesannya adalah 0, stegonya min 1. Sudah baris kolomnya kita masukkan ke dalam variabel stego, kita tampilkan. Ini citra asli, variabel citra. Stenografinya kita tampilkan dengan image stego. Ini untuk memasukkan pesannya, terus kita ekstraksi pesannya, tinggal balikannya tadi ya. Jadi ini jika genap 0, jika ganjil, bit pesan sama dengan dik 1. Di situ pesannya kita rubah ke dalam bentuk desimal. Ini menggunakan gambar lena.jpg. Sekarang masukkan pesan gitu ya, maksimal 20 karakter. Contohnya pelita bangsa. Kita enter. Hasil ekstraksi pesan. Ini di paling bawah ini kan kita display hasil ekstraksi pesan. Hasil ekstraksinya sama, pelita bangsa gitu. Artinya program ini sudah berjalan dengan baik. Terus ini hasil citra asli sama ini hasil citra stego ya. Kalau kita lihat sih ini agak lebih gelap ya kalau secara penglihatan. Tapi untuk memastikan kalian cek MSE dan PSNR-nya berapa. Apakah metode LSB ini baik atau enggak? Ya kita cek menggunakan MSC dan PSNR ya. Jadi ini citra yang tidak ada pesannya, ini citra setelah kita masukkan pesan Universitas Pelita Bangsa ya. Jadi kita kalau kita kirim pesan dengan menggunakan gambar ya, kita save dulu gambar ini, kita kirimkan ke orang lain disuruh ngekstraksi pesannya ya. Harus bisa juga. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya tampilkan di PowerPoint ya, jadi saya belum buat PowerPoint-nya. Oke, sambil nunggu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini ataupun materi-materi sebelumnya ya. Pak, maaf nanya Pak. Ya, silakan. Berarti steganografi ini beda dengan kriptografi Pak ya? Kalau secara umum sih maksudnya sama ya, menyembunyikan pesan. Tapi kalau kriptografi itu lebih ke mengkonversi pesan seperti Morse gitu ya. Merubah pesan teks menjadi pesan teks yang lain. Merubah pesan teks menjadi pesan teks yang lain sehingga orang lain nggak bisa baca. Secara umum mungkin seperti itu ya kriptografi. Kalau steganografi lebih ke menyisipkan pesan ke dalam file, entah itu gambar atau PDF, Excel, dan lain sebagainya. Makanya kalau di penelitian itu ada menggabungkan dua metode ya, steganografi dan juga enkripsi atau kriptografi. Jadi pesannya itu enggak pelita bangsa. Pelita bangsa ini tadi saya contohkan kan, ini pesannya pelita bangsa ya. Ini pesannya itu dienkripsi dulu menggunakan metode kriptografi, entah itu RSA, Huffman code, dan lain sebagainya. Baru dimasukkan ke dalam gambar dengan metode steganografi. Jadi orang lain setelah bisa ngekstraksi gambar, dia harus
ekstraksi lagi pesannya. Ada 2 tahap akhirnya. Kayak double layer gitu Pak ya. Ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Metode enkripsi kan ada banyak juga ya. Ada metode yang langsung, ada juga metode yang harus menggunakan key gitu ya. Jadi kalian selain ngirim apa namanya, ngirim pesannya juga kirim key-nya. Kayak kata kunci yang untuk bisa deskripsi. Decrypt namanya. Itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi IT sebenarnya luas ya. Kalian boleh ngambil tugas akhir tentang pembuatan program atau olah gambar seperti ini, atau bahkan kalau yang mau fokus di security, kalian bisa skripsi tentang mencari celah keamanan sebuah website. Sebenarnya ada sebuah website, saya pengen cari celahnya. Itu proses mencari celahnya, terus langkah-langkahnya dan bagaimana itu bisa jadi tugas akhir juga. Nggak fokus kepada apa-apa yang ada dalam materi perkuliahan saja sih. Seperti itu ya. Ya, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya harap sih nanti di tugas akhirnya, walaupun ini masih semester 4 ya, ada yang tugas akhirnya ngambil pengolah citra, karena masih dikit yang ngambil pengolah citra. Tahu kebanyakan hanya data mining atau ya kebanyakan data mining sih sebenarnya kalau saya lihat. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada sih, kalau nggak ada, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Silakan kerjakan proyeknya ya, project wise. Saya kira nggak mudah, nggak susah ya. Untuk yang belum ngisi kritik saran juga saya tunggu. Silakan diisi kritik sarannya. Dan minggu depan pertemuan terakhir. Silakan kalau ada yang mau presentasi. Kalau bisa nggak berhenti di sini, kalian pelajari lebih lanjut tentang pengolah citra. Banyak metode-metode yang menarik ya. Jadi kalian kerjakan, buat project-project sendiri. Jadi tahapannya anak IT untuk mengasah skill itu ya buat project-project sendiri, entah itu istilahnya project weekend dan lain sebagainya. Yang penting kalian buat project sendiri. Kalau nunggu project dari orang lain atau ada yang ngasih project ya kelamaan ya. Untuk langkah ke sana kalian harus menunjukkan skillnya dengan tampilkan project yang sudah kalian buat. Project akhir pekan, jadi nyicil aja. Dalam bulan ini saya pengen buat apa gitu ya. Kerjakan, selesai, taruh di GitHub untuk nambah portofolio. Nanti ganti project yang lain gitu ya. Setelah itu lulus banyak project yang sudah kalian kerjakan, orang juga akan ngerti, oh sudah punya kemampuan mengerjakan hal-hal seperti ini. Nanti orang akan datang sendirinya bisa jadi ya. Oh, terlihat oh ini ada orang ngerjain ini, biasanya bisa lewat DM atau apa, ada project sekian, tolong dikerjakan atau diminta dibantu kerjakan dan lain sebagainya seperti itu. Kalau pengen jadi freelancer, sekarang sudah banyak website freelancer ya. Jadi untuk pemrograman itu banyak website freelancer.
salah satunya Upwork itu yang paling besar. Di sana banyak project macam-macam. Kalian bisa bid ya. Jadi ada orang menawarkan project mengerjakan bla 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 dengan budget sekian, kalian bid dengan lebih rendah dikit, nantinya kalau dipilih kerjakan, selesai bisa cair gitu ya. Pengerjaannya nanti ada aplikasi yang namanya time tracker. Jadi aplikasi itu kalian install di komputer, ketika kalian kerja, kalian klik. Jadi aplikasi itu merekam apa saja yang kalian kerjakan. Karena hitungan programmer itu harusnya per jam ya. Kalau buat program dibutuhkan 8 jam ya, per jamnya berapa? Standarnya seperti itu. Tapi harus ada laporannya, namanya time tracker ya. Biasanya orang kerja remote seperti itu, jadi time tracker. Di install, time tracker itu membaca aktivitas komputer. Kalian kalau ngerjakan coding ya kebaca, kalau kalian browsing ya terbaca. Jadi kalau kalian nonton film ya terbaca. Jadi kalau nanti di akhir nanti ada invoice-nya harus ada detail, jam sekian ke sekian ngerjain apa. Kalau dibaca sama kliennya, oh ini ternyata nggak ngerjain apa-apa ya. Mungkin dikurangi jamnya. Harusnya kalian totalnya mau kerjakan 8 jam, ternyata yang 1 jam nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak ada kegiatan apa-apa ya dikurangi. Seperti itu. Itu contoh yang sekarang lagi rame sih, karena dengan pandemi banyak yang mengerjakan project dengan kerja remote. Kebanyakan project dari luar ya. Karena orang luar lebih menghargai, bukan lebih menghargai. Orang luar menganggap bahwa kerja programmer, mengerjakan programmer di Indonesia lebih murah gitu ya, upahnya. Bagi kita sudah besar karena menggunakan dolar, tapi di Amerika kalau ngerjakan orang Amerika, nyuruh orang Amerika lebih mahal ya. Standarnya itu per jam $15. Itu paling standar, paling beginner ya. Maksudnya program awal itu $15. Kalau sudah expert bisa sampai 30 dan lebih ke atas lagi. Itu per jam ya. Kalau sehari cuma 5 jam, tinggal kalikan per minggu, kalikan per bulan, udah ratusan dolar. Dan banyak orang-orang Indonesia yang seperti itu ya. Jadi kalian bisa ikut forumnya, itu ada forum kerja remote freelancer. Kalau ingin fokus di sana, itu hanya gambaran saja ya. Seperti itu. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.